Selamat datang di SDN 3 Sidomulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sehat semua? Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu, pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita sehingga pada hari ini kita itu dapat melaksanakan kegiatan PMO sekolah pada bulan Oktober. Nah, pada bulan September Agustus yang lalu kita sudah melaksanakan PMO sekolah yang pertama. Kemudian jadwal berikutnya yaitu di bulan Oktober ini kita melakukan PMO level sekolah. Nah, seyogyanya Bapak Ibu, PMO ini dihadiri oleh Ibu Pengawas ya. Jadi itu pengawas, karena itu pengawas bersamaan kegiatannya, maka beliau berpesan bahwa silakan dilaksanakan PMO di sekolah masing-masing. Itu tidak mengurangi rasa hormat kepada ibu pengawas kita, yaitu Bu Rumiati ya, selaku pembina di SD 3 Sidomulyo. Nah, tema pada hari ini ya, kita akan mengambil tema tentang rapot pendidikan ya, eksplorasi rapot pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa rapot pendidikan itu sekarang sudah bisa diakses oleh semua baik itu pendidik maupun tenaga pendidikan di SD kita ini yang memiliki akun ID Belajar. Yang semula itu baru kepala sekolah yang bisa mengakses, sekarang semua bisa. Nah, ini Bapak Ibu, caranya ya, kita ketik pada browsing di Google yaitu rapor pendidikan, kemudian kita masuk. Nah, di sini klik di rapot pendidikan. Ya. Nah, selanjutnya ini sudah masuk ya, sudah masuk di rapot pendidikan SD 3 Sidomulyo. Nah, Bapak Ibu, kita analisa sekarang ya. Kita analisa dari capaian. Alhamdulillah, ini bisa secara ringkas akan terbaca di sini ya, akan terbaca di sini. Dibandingkan tahun 2022, kemampuan numerasi SD Negeri 3 Sidomulyo mengalami peningkatan paling tinggi di antara indikator lain. Nah, ini maksudnya numerasinya itu sebenarnya ada peningkatan paling tinggi di antara indikator yang lain, kan indikatornya ada beberapa itu. Nah, terus dari seluruh capaian tahun ini sebenarnya numerasi, tetapi numerasi masih merah kan ini ya, sebenarnya sudah mengalami kenaikan, ini paling bagus. Nah, dari seluruh capaian tahun ini, iklim keamanan menjadi indikator dengan capaian terbaik. Meski demikian, kemampuan numerasi adalah indikator dengan capaian terendah, yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya kompetensi pada domain aljabar. Salah satu contoh untuk memperbaiki ya hal ini melalui peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan menunjang kemampuan numerasi pada domain belajar. Nah, ini ya Bapak Ibu, jadi ini capaian rapor pendidikan kita. Kemarin juga sudah kami laporkan melalui link yang diminta oleh oleh BGP ya, perbandingan antara rapor tahun 2022 dan 2023. Nah, ternyata alhamdulillah kita semua mengalami kenaikan ya, dari masing-masing indikator itu mengalami kenaikan. Namun masih ada
kenaikannya itu di bawah daripada standar. Nah, tentunya kita akan mencari akar masalah, ya, akar masalah dari indikator yang merah. Secara keseluruhan kita lihat kemampuan numerasi di sini warnanya kuning, ya ini sebenarnya kuning. Nah, kuning ini ya capaiannya di sini naik 29,64% dari tahun 2022. Naiknya nih ya, mengalami kenaikan 29,64 dari tahun 2022. Kemudian dibandingkan sakit lain, ya maksudnya dibandingkan dengan sekolah lain, ya Anda termasuk peningkatan menengah ke bawah. Nah, kalau dibuat rata-rata untuk tingkat satuan pendidikan lain di kabupaten kota kita masih di bawah rata-rata, ya. Kemudian peningkatan menengah ke bawah itu 61 sampai 80% secara nasional. Nah, nanti di sini akan kita pelajari apa akar masalahnya. Nah, ya. Nah, ini nanti dulu. Kemudian sekarang tentang kemampuan numerasi. Kemampuan numerasi masih merah. Ya, masih merah. Nah, capaiannya naik. Nah, ini capaiannya kan tinggi, tadi disampaikan di Eno ya, 66,69% dari tahun 2022. Tetapi ini belum menggenjot, walaupun ada kenaikan sekian, tapi belum menggenjot sampai batas minimal gitu loh. Udah bagus ada kenaikan, tapi belum mencapai batas minimal di tingkat nasional. Nah, nanti kita cari akar masalahnya. Kemudian karakter sudah baik, sudah warna hijau. Karakter capaiannya 0,2% di tahun 2. Tapi rendah banget ini. Tapi dia di tahun 2022 juga karakter kita, SD kita sudah baik. Kemudian iklim keamanan sekolah. Iklim keamanan sekolah itu juga sudah baik, ya. Nah, ini yang dimaksud dari indikator ini tadi, Bu. Ada indikator kemampuan literasi, kemampuan numerasi, karakter, kemudian iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, kualitas pembelajaran. Nah, ini namanya indikator, ya. Nah, yang masih kuning ini perlu ditingkatkan. Yang masih merah apalagi itu perlu ditingkatkan. Nanti kita cari akar masalahnya di mana. Kemudian kualitas pembelajaran juga masih sedang, belum baik, masih sedang. Nah, yuk kita sekarang eksplorasi, ya kita eksplorasi, dicari akar masalahnya, ya. Kita lihat yang merah dulu, ya. Kita lihat. Untuk mencarinya Bapak Ibu nanti silahkan dibuka di rapot di laptop masing-masing, kemudian dicari di sini. Jadi guru itu harus mencari sendiri. Nah, ini dari mana data ini diperoleh, ya Pak Ibu ya? Itu perlu tahu. Data ini diperoleh dari hasil ANPK tahun kemarin tahun 2022. Nah, ini muncul di tahun 2023. Nah, ANPK 2023 nanti untuk muncul akan di 2024. Begitu, ya. Nah, dari mana datanya? Pertama dari ANPK, kedua dari Sulinjar, ya. Ketiga dari Dapodi, keempat dari Dukcapil. Nah, semua data itu oleh sistem, ya, kementerian dibuatlah menjadi rapor pendidikan. Maka dalam pelaksanaan ANPK itu harus berhati-hati. Tidak perlu anak itu dibelikan buku untuk beli buku, itu tidak perlu, karena anak itu hanya merupakan sampling, ya, sampling untuk melihat kinerja Bapak dan Guru sampai di mana. Nah, itu di sampling. Nah, kebetulan kita adalah sekolah penggerak. Ya, kita sekolah penggerak.
Nah, di sekolah pembinaan itu sebagai samplingnya tahun kemarin adalah kelas 4 dan 5. Nah, sekarang kelas 5 dan 6 tahun 2023. Ini sampling. Kalau yang muridnya itu di atas 30 ya samplingnya hanya 30. Gitu. Jadi nggak semua siswa kelas 5 itu mengikuti. Nah, kebetulan tempat kita kan belum mencapai 30, sehingga semua siswa mengikuti. Gitu. Nah, itu adalah untuk melihat kinerja daripada sekolah. Nah, sekarang kita klik di sini akar masalahnya. Nih, kita lihat akar masalahnya. Kurang dari 26,67% siswa sudah mencapai kompetensi minimum. Ini capaiannya, ini yang tadi saya sampaikan. Apa arti capaiannya? Ya, apa arti capaian saya di sini? Ya, kita klik. Nah ini, jadi semua apa namanya itu kata-kata yang ada di file itu akan berbunyi, ya, akan berbunyi. Nah ini, arti capaian. Kemampuan numerasi adalah presentasi peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis teks yang relevan. Apa saja yang dinilai dari kompetensi numerasi ini di ANBK. Apa saja yang dinilai? Yaitu kemampuan numerasi peserta didik. Ya. Kemudian kurang dari 26,67% siswa sudah mencapai kompetensi minimum. Artinya kurang dari 40% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum. Nah, standarnya harusnya 40% ini. Tapi SD kita baru mencapai 26,7. Kan? Ya, 67% gitu kan. Skor sampean kemampuan numerasi tahun ini 26. Naiknya bagus gitu kan. Tetapi belum menggenjot menjadi 40%-nya ini. Ya, ini angka. Nah, Bapak Ibu untuk mempelajari apa ya permasalahan itu bukan pada siswanya. Bukan pada siswanya yang tidak bisa. Ya, kita lihat di sini. Ini mana tadi? Mari. Ini Bapak Ibu sudah disediakan. Mama, ini sumber data. Ya, ini diperoleh dari sumber data nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nih, sumber nilai ini diperoleh dari asesmen nasional. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, itu seperti itu. Kemudian sekarang bagaimana sebarannya? Kita klik. Nah, nih. Ya. Pensebaran peserta didik Anda berdasarkan level kemampuan numerasi untuk mahir 0, cakap mencapai 27%, mendasar 40%, perlu investasi itu 33%. Ini adalah penyebaran peserta didik berdasarkan level kemampuan numerasinya. Mahirnya masih 0. Jadi masih rendah. Ya, kita lanjut. Kemudian di sini kita lihat, jadi Ibu seperti ini namanya eksplorasi ya. Ya, masing-masing guru nanti seperti itu dilaksanakan ini di laptop masing-masing. Makanya seperti kemarin kan SD-nya yang Pak Tuti normal itu memang diwajibkan. Nah, dulu Bu Upi udah semangat, sekarang udah merompong lagi. Nah, itu nggak seperti itu. Namanya belajar itu harus rutin. Jangan dulu semangat terus langsung nggak ada udah berhenti. Itu nggak akan bisa nanti. Jadi kalau sudah belajar terus di rumah terus belajar, nanti akan bisa. Nah, kita lihat kompetensi pada domain aljabarnya.
Ya, Perbandingan ini itu nasional. ya. Standarnya. Standarnya di kabupaten ada, di nasional ada. Ya. Kompetensi pada domain aljabar artinya kompetensi ini apa ini ya? Belum ya? Oh belum. Domain aljabar artinya kompetensi pada peserta dalam berpikir. Oh udah ini. Kompetensi pada domain ya, geometri sekarang. Geometri. Nah, kompetensi pada domain geometri tadi dalam berpikir menggunakan prosedur, data, konten geometri untuk menyelesaikan masalah. Nah, apa yang harus dianggarkan melalui geometri? Nah, yang pertama inspirasinya adalah satuan pendidikan meningkatkan kompetensi GTK dengan mempelajari konten numerasi domain aljabar. Ya. Kemudian yang kedua itu inspirasi untuk kegiatannya satuan pendidikan melalui GTK mengimplementasikan pembelajaran tentang aljabar pada berkaitan erat dengan kita lihat inspirasi ini salin ya. Nah ini nanti akan ada, bisa kita buka. Oh ini aja. Nah, lihat di sini. Ini inspirasinya, kita lihat di sini. Nah kita masuk pada PMM. Nah Bapak Ibu yang harus dipelajari ini ragam konten pembelajaran diri terkait kemampuan numerasi sudah disiapkan materinya. Bapak Ibu belajar di sini melalui PMM. Nah, nih kita klik ya pertama. Nah, pelajari ini di pelatihan mandiri ini peningkatan. Nah, ini ya. Ini masih belum juga kan ini. Saya ini ya, saya masih warnanya masih udah biru atau belum? Ya kita ini terdiri dari sekian modul nih, ada 5 modul. Ini Bu Sepia, jadi seperti ini. Kemarin sang guru itu wajib itu mempelajari ini, makanya waktunya gunakan di sela-sela, nggak usah ngobrol yang neko-neko gitu. Yo buka kalau pas ada kesempatan buka laptop, PMM. Ya. Nah, kita buka sekarang meningkatkan modul 1 ya, modul 1 kita lihat. Nah, ini udah hijau, saya sudah mengerjakan, saya cuman belum rampung. Kalau Ibu sekarang buka, ya itu sudah hijau belum? Kalau masih warnanya ini berarti belum mengerjakan ini warna ini. Nah, ini saya sudah. Nah, caranya ya udah buka aja mengenal numerasi. Ini buka. Perlu tanya dengan kepala sekolahnya. Tuh. Ya. Apa numerasi? Ini sayangnya kayaknya mic-nya nggak bunyi nih. Iya. Ini error HP ku Pak Rio. Kayak waktu di sana kemarin. Nah, seperti ini coba dari rapat pendidikan tadi Bapak Ibu buka ini ya. Nah tonton nggak bunyi, memang ini nggak bunyi. Setelannya kembali kayak dulu tuh Pak Rio waktu di nggak bunyi kan dari sini nggak bunyi. Nah ini Misalnya nggak bunyi juga. iya, ini udah setelan ini nggak bunyi. Kalau bisa kayak program suara bagaimana coba? Ya, kalau juga. Sepia. Nah ini contoh-contohnya, nih ya. Kan nggak perlu nih, tuh. Mau melas. Kalau nanti guru mengajari anak dengan sistem ini, ya, dengan model pembelajaran ini, ya, nanti akan menggenjot tahun 2024 nanti, gitu. Nih, ini harus kita tonton sampai selesai. Saya kayak gini ya.
Hah? Sudah. Kita back aja. Selanjutnya, nah setelah ini kita kemudian Memulasi itu sebenarnya menyenangkan ya, tetapi menghasilkannya sulit karena anak-anak sudah merasa susah duluan. Numerasi itu matematika. Semuanya angka dan hitung-hitungan. Susah-susah gampang ya mengajar numerasi itu, tapi saya rasa mengajar numerasi itu tantangan yang mengasihkan. Numerasi itu matematika dengan sekolah semua. Salam dan bahagia. Ibu dan Bapak Guru, apa iya numerasi itu seputar hitung-hitungan saja? Dan apakah ia hanya ada di matematika? Terkadang begitu kita mendengar numerasi, yang terlintas adalah angka-angka, simbol, pemecahan soal, atau hal-hal lain yang mungkin saja terdengar rumit bagi sebagian orang. Padahal, numerasi itu hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Numerasi itu soal penerimaan, pengelolaan, dan komunikasi informasi dalam bentuk kuantitatif. Jadi, hitung-hitungan itu hanyalah salah satu bagiannya. Masih banyak area numerasi yang jauh lebih luas untuk kita eksplorasi, seperti analisis argumen, pemecahan masalah dengan kemampuan logika, dan lain sebagainya. Pada topik ini, kita bukan hanya membahas ragam strategi yang dapat kita lakukan untuk menguatkan kemampuan numerasi peserta didik, tetapi juga kita akan belajar bersama untuk memahami apa itu numerasi dan hubungannya dengan mata pelajaran kita masing-masing. Lebih lanjut, kita juga akan memahami peran dan bagaimana kita dapat menguatkan kemampuan numerasi peserta didik melalui mata pelajaran. Wah, seperti apa ya maksudnya memahami numerasi ke mata pelajaran lain? Penasaran kan? Nah, kalau begitu, mari kita belajar bersama di topik ini ya. Karena ada banyak materi-materi yang berkaitan dengan cara menguatkan numerasi peserta didik. Selamat belajar! Saya mau belajar juga, belajar pecahan dengan menggunakan logo. Jika ini adalah 1, kalau begitu ini adalah setengah. Saya ambil 2, berarti setengah dan setengah menjadi 1. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi itu inspirasi yang pertama untuk peningkatan numerasi pembelajaran di kelas. Kemudian di sini kemampuan numerasi dalam rapat pendidikan. Yang sekarang kita lihat. Ini sudah lihat rapat pendidikan sekolah kita. Coba deh lihat hasil numerasinya. Bagaimana ya kita menindaklanjutinya? Sudah Pak, dan kebetulan saya sudah membuka platform Merdeka Mengajar. Ada video yang membahas mengenai numerasi dalam rapat pendidikan. Yuk kita nonton sama-sama. Ayo. Sadarkah kita seringkali kemampuan numerasi diasumsikan secara sempit dengan keterampilan menghitung cepat menggunakan angka, pensil, dan hafalan cepat. Padahal, jika kita mengkaitkan dengan pembelajaran abadi 1, kita akan melihat numerasi sebagai alat yang sangat berdaya guna. Numerasi dapat diartikan sebagai kemampuan mengaplikasikan konsep dan keterampilan matematika untuk memecahkan masalah praktis dalam konteks kehidupan sehari-hari, misalnya di rumah, pekerjaan, dan lain-lain. Selain itu, numerasi juga termasuk kemampuan untuk menganalisis dan menginterpretasi informasi kuantitatif yang terdapat di sekeliling kita, misalnya dalam bentuk grafik, tabel, bagan, dan sebagainya, lalu menggunakan interpretasi hasil analisis tersebut untuk memprediksi dan mengambil keputusan. Oleh sebab itu,
Ketika berbicara mengenai numerasi, kita perlu menyadari bahwa ini bukan hanya tugas pelajaran matematika saja atau tugas guru matematika saja. Numerasi akan bisa ditemukan dalam pelajaran apapun, dari sains hingga sosial, dari bahasa Indonesia hingga olahraga. Semua bisa turut serta untuk memperkuat kemampuan numerasi. Bapak Ibu juga dapat mengakses buku Saku Rapor Pendidikan Indonesia. Buku Saku Rapor Pendidikan Indonesia memuat penjelasan mengenai kemampuan numerasi ini. Karena begitu pentingnya kemampuan numerasi, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menggunakan asesmen nasional untuk memotret input, proses, dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan yang dapat dilihat dalam rapor pendidikan. Mari kita lihat detailnya. Dari hasil asesmen nasional, kita akan mendapatkan skor atau nilai yang memperlihatkan kemampuan numerasi satuan pendidikan atau atribut sekolah. Penjelasan atribut sekolah adalah sebagai berikut. Itu tadi penjelasan untuk atribut sekolah. Tetapi sebenarnya di tiap tahapan di atas, bagaimana sih profil peserta didik tersebut? Mari kita lihat penjelasannya. Ada mahir ya, mahir cakap dasar. Kita tadi mahir 0 ya, mahir 0. Peserta didik mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah. Kita 0 ini nilainya. Bagaimana memang? Nah, nanti dulu kita skip dulu ya. Jadi ini tadi, nah ini ya, mahir. Kalau dikatakan mahir itu peserta didik mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Jadi seperti saya contohkan tadi, jika satu ruang ini dipasang ubin, akan dipasang ubin dengan ukuran 20 kali 20, sepertiganya gitu kan, sepertiganya dari ruang nanti akan menghabiskan ubin berapa. Nah, 2/3-nya atau 1/4-nya 2/3-nya akan dipasang ubin dengan menggunakan 40 kali ubin berukuran 40 kali 40, akan menghabiskan ubin berapa. Dan tadi 3/3-nya, 3/3 itu seluruhannya. Kalau 3/3 berarti kan keseluruhan, akan dipasang mobil dengan ukuran 60. Nah itu anak bisa menalar, ya, bisa memiliki konsep matematika. Ini dikatakan nanti mahir, gitu. Nah kemudian cakap, kalau tingkatannya cakap, peserta didik mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang beragam. Sedangkan yang dasar, yang dasar ya, yang dasar itu peserta didik memiliki keterampilan dasar matematika konsep. Nah, untuk keterampilan dasar kita tadi udah agak tinggi nilainya, ya. Kita sudah memiliki
dasarnya sudah kita miliki. Tetapi untuk menuju mahir perlu adanya penguatan lagi pembelajaran. Kemudian perlu investasi khusus. Nah, kalau perlu investasi khusus, peserta didik hanya memiliki pengetahuan matematika terbatas. Orang ngerti PR gawe pengukuran kelas 5 yang diukur itu, dia akan memasang ubin tadi, nggak punya dasarnya untuk menghitung. Gitu loh. Itu perlu investasi khusus namanya. Ya. Potong. Apa? Piye? Angka ya. Identik dengan angka Angka. apa? Terus apa itu ya? Angka, Ya sing simbol. sing angkat takon ora tinggal. Nah, gitu. Mati lampu ini. Iya. Mati lampu. Kita ada kendala mati lampu. Ya, ini juga internet putus kalau tidak mati lampunya. Ini adalah kendala kita ya, kendala kita. Kalau kita mengerjakan itu PMM itu jaringan tidak ada. Jelas kita tidak bisa mengaksesnya. Bikin channel Nah, kalau sudah seperti ini sebenarnya langsung simpan ya. Simpan. Ini nggak tahu, nggak bisa simpan malah soalnya nggak ada. Nggak bisa Pak, baterainya terputus. Nah, ya nggak bisa, ini kan. Nah, kita kembali. Nah, ini sudah hijau semua kan. Tinggal ini tapi belum karena terputus, ya, terputus jaringan internet. Nah, itu Bapak Ibu antaranya jadi PMO pada hari ini kita membahas tentang rapor pendidikan. Nah, sekarang saya tanya, apa kendala Ibu sampai saat ini tidak mengakses rapor pendidikan? Silakan Pak Rio, nanti dicantumkan ya. Apa kendalanya dari Pak Imam? Apa belum tahu, apa belum paham, apa seperti apa? Monggo silakan. Belum tahu Pak. Belum tahu ya. Belum tahu. Upi Sama. belum paham, Belum bisa. belum bisa. Ya, Bu ini. Ya. Bu, Belum memahami Pak. belum memahami, Pak Rio. Sama Pak. Ya. Nah, dari Bu Biji apa? Sama, Pak. Sama, belum paham juga. Sama Pak. Iya. Nah, ini adalah permasalahannya. Jadi permasalahannya guru belum memahami ya. Guru belum memahami. Nah, dengan kegiatan PMO seperti ini ya, maka di sini tadi saya beri penjelasan seperti apa sih sebenarnya rapor pendidikan itu, gitu kan? Rapor pendidikan itu. Nah, ternyata di rapor pendidikan itu adalah terdapat nilai capaian dari peserta didik kita, ya, nilai capaian. Nah, di situ ada nilai capaian. Di situ kalau ada masalah, di situ dicari ada akar masalahnya. Sudah disediakan oleh kementerian akar masalahnya. Kita tadi ada pada pembelajaran, ya, ada pada proses pembelajaran tentang geometri. Itu. Nah, sang guru setelah mengetahui itu, mengakses itu, akan dilarikan untuk inspirasi tadi kepada PMN, kepada platform Merdeka Mengajar. Di sana sudah disediakan inspirasi atau video-video yang menjelaskan tentang proses pembelajaran pada numerasi. Seperti itu, ya. Nah, kegiatan ini makanya dilakukan terus-menerus. Untuk apa gunanya? Untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Nah, kalau kita tidak boleh menyalahkan apa siswanya itu tahun ini lemah loh, nggak bisa untuk alasan. Nah, itu kalau siswanya lemah itu namanya itu masalah atau kendala. Nah, sang guru harus mengupayakan kan gitu. Bagaimana menanggulangi atau
menghadapi anak yang berpikirnya lemah, menggunakan strategi pembelajaran yang menyenangkan, gitu ya, strategi pembelajaran yang menyenangkan. Nah, seperti itu. Pak, tapi kan di ANBK itu soal numerasi sama buku cetak itu jauh beda gitu loh Pak. Itu gimana Pak? Kalau misal di buku cetaknya itu kan masih ya rendah gitu loh Pak, masih enak gitu. Kalau udah ANBK itu soalnya udah susah-susah Pak. Kenapa kok beda sama buku cetaknya gitu loh Pak? Jadi anak-anak kan belajarnya bingung gitu. Ya, betul Bu, memang benar. Jadi jadi yang diukur oleh pemerintah itu bukan materi yang khusus gitu kan. Jadi keseluruhan sampel, kan sampling namanya. Jadi secara keseluruhan itu kan enggak dari kelas 1, materi kelas 1, terus materi kelas 2 enggak. Jadi itu sampling. Sampling itu mewakili seluruh siswa. Gitu. Jadi kelas 5 itu mewakili seluruh siswa. Nah, kalau memang itu pembelajaran matematika tentang numerasi sudah dikuasai anak yang untuk sampling tadi, itu otomatis akan baik. Gitu. Jadi tidak mengacu pada kelas, pada materi dalam kelas. Ya. Nah, soal-soalnya memang didesain sedemikian rupa. Itu sudah level berapa gitu? Soal itu. Jadi yang didahulukan yang mana Pak? Kan kita kan mau belajar soal tuh. Kadang kita mau ngeliat di buku, cuma terkendala sama ANBK, takutnya nanti kurang gitu loh Pak. Jadi gimana, mau yang di buku yang dipelajari atau kita nyari soal yang lain? Tetap buku, kita mempelajarinya itu tetap buku. Nah, buku tadi atau materi yang ada dalam buku, capaian ya, yang kita perhatikan adalah capaian pada kurikulum 2013 ini yang diterapkan sekarang. Makanya ya kelas 1 tentang hitungan bilangan 1 sampai 10. Ya udah, kita ikutin itu. Tapi model pembelajarannya untuk numerasinya itu harus mengena, gitu loh. Harus mengena. Walaupun itu kan angka 1 sampai 10. Nanti kelas 2 juga sama. Matematika mamnya 11 sampai 40. Hitungan angka, bisa menulis, bisa menghitung, bisa membagi semuanya. Nah, itu sama. Nanti kelas 3 kan itu berjenjang ya. Dari fase A, fase B, fase C itu kan berkaitan gitu. Nah, kalau anak atau guru mengajar itu sudah menguasai konsep daripada matematika, itu insya Allah tetap walaupun yang disampling kelas 2 dengan soal yang seperti di ANBK, insya Allah bisa. Itu gambarannya. Tapi kan nggak mungkin sampling untuk kelas 2-nya. Nggak mungkin gitu, sampling. Sebenarnya di luar itu kita bisa melaksanakan secara mandiri untuk sampling, untuk mengukur kemampuan numerasi di kelas 1, kelas 2, yaitu ANBK mandiri. Ada di sini ya untuk mengukurnya, tapi tidak secara nasional gitu ya, untuk sekolah kita sendiri mengukur kemampuan numerasi di sekolah kita sendiri seperti itu. Nah, jadi kita tidak berfokus pada soal yang ada di dalam ANBK, tetapi fokus kepada capaian pembelajaran pada kelas yang bersangkutan. Adapun capaian yang ada di kelas yang bersangkutan tadi, nanti kalau ketemu soal di ANBK, insya Allah akan bisa. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Atau mungkin ada yang lain, apa? Silakan berpendapat. Bu Enti, monggo. Ya. Kalau menurut saya berarti memang untuk ANBK ini setiap guru dari kelas 1 sampai kelas 6 memang harus dituntut menguasai pembuatan soal tentang numerasi dan literasi. Jadi memang kita nggak bisa harus menitikberatkan numerasi itu untuk kelas tinggi saja, tidak. Jadi memang dari kelas 1 anak sudah diperkenalkan dengan angka, grafik-grafik dari hal-hal kecil dulu. Jadi ketika mereka sudah di kelas 5 nggak akan kaget menemukan hal seperti itu. Iya, betul sekali. Jadi numerasi, bahkan
bukan hanya pembelajaran matematikanya saja. Jadi baik olahraga, baik agama, mungkin pelajaran yang lain, bahasa Indonesia juga nanti akan mengembangkan kalau ketemu pas materi tentang apa gitu, dia dikaitkan ke dalam numerasinya, tentang menghitungnya gitu. Kalau seperti agama seumpamanya menghitung banyak waktu masuk subuh itu jam berapa sampai berapa, waktu duhur waktu ini, nah itu sudah masuk ke dalam numerasi, ya kan? Gitu. Jadi lintas pelajaran itu semua ada numerasi. Nah, yang terlintas tadi seperti Bapak Ibu kan hanya matematika, hanya pelajaran matematika ya. Nah, tidak rangkaian ya Pak, tematik misalnya. Ya. Semua pelajaran itu masuk ke lingkungan. Iya. Sebenarnya tematik itu sebenarnya kan masuk ke matematika ini, masuk ke IPS ini, ternyata hampir semua pembelajaran itu bisa menerapkan numerasi. Kalau literasi jelas semua mesti membaca, kan gitu loh. Semua membaca pelajaran apa saja. Nah ini pengertian kita numerasi. Numerasi tadi identik pada matematika toh, padahal tidak. Seperti itu. Nah dari kelas 1 ditanamkan tentang pembelajaran numerasi itu, baik itu khusus matematika maupun pelajaran yang lain. Seperti itu. Ya, ada yang lain mungkin kendala-kendala yang lain. Atau mungkin bisa berbagi praktek baik, ya bisa berbagi praktek baik Bapak Ibu yang telah dialami di kelasnya, monggo silakan. Ya, Tetap saya record ya. kita ini aja, nah ini dia ke saya ya nanti. Saya tutup aja tapi nanti kita lanjutkan. Ya Bapak Ibu, jadi PMO pada hari ini kita sudah membahas tentang rapor pendidikan. Insya Allah nanti akan kita laporkan untuk kegiatan PMO sekolah pada bulan Oktober ini. Ya, dari saya kurang dan lebihnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah itu bagus sih. Apa-apa